biar 0 gitu ya, biar dibulatkan satu aja gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini satu semua, ini kita akalin ya. Ya sebenarnya penjumlahan dari sini itu kan memang satu, cuman karena di kita cuman dua di belakang koma sehingga dia. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Coding SPK alias Sistem Pendukung Keputusan. Di video kali ini kita akan lanjutkan kode program kita untuk metode AHP ya. Oke, kita lihat dulu kemarin sudah sampai mana ya di video sebelumnya. Nah, ya di video sebelumnya kita sudah membuat tabel, kemudian kita sudah tampilkan datanya di aplikasi kita ya, aplikasi ini. Kemudian kita sudah dapat nilai kriteria dan nilai data alternatif. Nah, di sini kan ada nilai 0,33, 0,33, 0,2, 0,14. Nah, ini datanya ada di database. Nah, Bang Rajo mau kita lakukan perhitungan sendiri ya. Dimana kalau di artikel itu ada di bagian ini. Nah, ini ya. Oke, berarti kita hapus dulu yang 0,33 ini, yang selain di bagian atas ini kita hapus, nanti baru kita hitung ya. Oke, kita mulai menghapusnya ya. New database. Oke, kita akan hapus di. Oke, kita buka dulu ya. Oke, kita hapus dan kriteria ini kita hapus saja ya. Kita hapus, hapus ini, hapus ya, kita hapus. Nah, itu ya. Oke, kita save, kemudian kita close. Kita lihat lagi aplikasi kita. Nah, ini kan sudah 0 semua ya, atau kosong gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin perbandingannya. Oke, kita mulai di sini. Berarti kita akan buat perbandingan ya. Kita akan buat dulu variabel perbandingan. Kemudian kita buat, nah karena kita ingin menjumlahkan kolomnya, yang ini ya, kita akan jumlahkan ini total di sini, maka kita bikin juga public untuk total kolom ya. Oke, juga ini. Cuman di sini total kolomnya kita inisialisasi dia 0. 0 total kolom. Panahnya kurang. Total kolom. Ini kok kurang total. Total. Oke, ini kita kasih sama dengan array 0 gitu ya. 6 kali. Kenapa 6? Karena kriteria kita kan ada 6 kolom, ada 6 kolom. Oke, berarti di sini kita, ini berarti yang perbandingan ya. Berarti ini get perbandingan. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan buat get perbandingan di sini. Oke, public function get perbandingan. Oke, sekarang kita buat for i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari dis nilai kriteria ini di mana i plus plus gitu. Kemudian kita for di sini for j ya, for j sama dengan 0, j
lebih kecil dari kon. Ini kita, kalau ini konnya yang kita hitung adalah kolomnya ya, berarti nilai kriteria yang ke 0 gitu ya, untuk kita dapetin nilai. Kebetulan nilainya sama sih, sama-sama 6 gitu ya. Kemudian persen J plus plus persen dolar ya, dolar. Nah kemudian kita akan lakukan mengcopy dulu ya, mengcopy data dari si disk perbandingan ini, itu sama dengan disk kolom I dan kolom J. Kolom J. Oke, kemudian ini disk nilai kriteria I dan J. Oke, nah, disknya kok gitu kurang nih, panah, bukan kurang, panah. Oke, selanjutnya kita cek ya. Nah, yang nol yang tadi nol yang sudah kita buat itu kan dia nilainya nol, yang kita hapus ya. Berarti dia, kalau dia nilai kriterianya ini 0 ya, kalau ini 0, ya sama dengan 0, maka kita lakukan perhitungannya. Kita bikin sebuah variabel temp misalkan, itu untuk 1 dibagi dengan nilai kriteria tapi dibalik ya, J kolomnya I. Ya, kenapa ini kok dibalik? Karena kita tahu bahwa nilai ini, kenapa ini 0,33? Karena dia dibagi dengan kebalikannya. Ini kan kalau di array dia 0, ini 1 0 ya. Berarti ini kan 1 0, baris ke 1 kolom ke 0. 1 0 dibagi dengan 0 1 ya, dibalik 0 1. Berarti dibagi dengan 3 ini. 0 1 berarti dibagi dengan 1 0 ya. 0 1 1 0, yang ini 1 0 dibagi dengan 0 1, berarti 1 dibagi 3 jadi 0,33. Ini kenapa 0,2? Karena dia 04 1 2 3 4 0 1 2 3 4 04 40, ini 40, baris keempat kolom ke 0, 40 dibagi dengan 04 ya, 04 0 0, ini baris ke 0, 40 1 2 3 4, berarti 0,2. Nah, makanya di sini kodenya kita balik pembagiannya ya. Kemudian sebelum kita simpan ke perbandingan perbandingan yang I dan J, ini kita round dulu ya dia, biar angkanya nggak terlalu besar. Kita round dulu bahwa dia adalah round dari temp, 4 aja ya. Kemudian kita jumlahkan kolomnya, yaitu di disk kolom total kolom ya, total kolom sama dengan total kolom ke J maksudnya gitu, sama dengan plus dulu ya, plus sama dengan disk perbandingan IJ. Oke, titik koma. Nah, ini udah selesai. Kita coba refresh dulu ya, biar nggak ada masalah. Ada masalah nggak? Oke, nggak ada masalah ya. Ada nih, undefined kolom 80. Kita lihat 80 apa. 80 ini tutup disk kolom J, disk perbandingan IJ, disk kolom J nya berapa nih? 6. Udah benar 6. Total kolomnya 6. Oke, nilai kriteria perbandingan IJ.
nilai kriteria J, nilai perbandingan IJ round 4, total kolom J. Total kolom J plus, dia nggak mau total kolom. Kolom ada di atas kan, array sama, arraynya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Total kolom udah array. Ini dis kolom, total kolom. Oke, beri nggak mau ya. Lihat lagi. Total kolom J plus perbandingan 80 total kolom. Total kolom. Oke, kita ini dulu ya. Kita komen dulu yang 80 ini, kita komen dulu deh. Kita komen dulu. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Kita refresh ulang. Apakah masih ada masalah? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan dulu ya. Baru kita lihat permasalahannya apa. Kita coba tampilkan dulu di bagian sini. Oke, kita copy dia sama dengan ini. Kriteria ini kita samain. Oke, kita paste. Berarti dia ini kita pakai data perbandingan. Kemudian ini berarti bukan pakai K tapi pakai kriteria. Ya, bukan pakai kriteria tapi pakai perbandingan. Kemudian ini kita ubah jadi P. Nah, karena nilai perbandingan itu nggak punya kriteria, ya maka kita bikin dulu bahwa dia adalah K sama dengan AHP kriteria. Ya, itu kita tampilkan di sini. Nah, ini kan sampai 5 aja ya, berarti di sini kita pakai yang K tadi. K itu kan dia array multidimensi, 2 dimensi, maka ini mungkin 00 itu kita coba dulu ya. Ini kenapa? Oh, titik koma. Oke, sip. Sekarang kita refresh. Datanya kita refresh. Nah, ini udah keluar. Udah sama sama yang tadi ya. Tadi cuman 2 koma ya. Jadi kita samain deh 2 koma aja datanya di kode kita. Kita jangan 42 aja. Oke, 2. Kita ulangin. Refresh. Nah, ini kan kenapa jumlah SMU semua, sementara kan ada jumlah. Berarti dia belum pindah baris ya. Belum pindah baris. Kita ambil dari nilainya yang berubah-ubah kan nilainya nomor, berarti nomor. Tapi nomor itu kayaknya -2 gitu deh. Nanti kan nomor udah mulai dari 1, sementara indeks kan mulai dari 0. Dari sini dia di plus-plus lagi, berarti kita kurangi 2 ya dari nomor. Kemudian kita refresh. Nah, oke ya, udah bisa. Ini keluar. Nah, sekarang tinggal masalah jumlahnya nih. Kenapa jumlahnya aku nggak mau kita jumlahkan? Ya, jumlahnya di total kolom di perbandingan. Kita ini dulu. Oke, kita refresh lagi. Harusnya sih array 6. Oke. Oke, Bang Rajo pause dulu ya, biar Bang Rajo cari dulu bugnya di mana, nanti baru kita mulai lagi. Oke ya, jadi udah ketemu permasalahannya nih karena
si ininya di bawah, kurang di sini harusnya posisinya ya. Nah, di sini dia di dalam for itu, jadi kita dijumlahkannya di situ. Maka kita coba refresh ya, datanya kita refresh. Nah, ini belum kita tampilkan, kita akan tampilkan di bagian bawahnya ya, di perbandingan, maka kita tampilkan di sini. Oke, kita tampilkan di bawahnya ini. Nah, sini. Berarti ini aja ya, kita copyin ya, biar nggak terlalu. Nah, kita copy ini di di sini. Nah, ya, ini diganti TH. Kita kosongin ya, karena nggak ada nomor. Kemudian ini TH juga deh. TH ini kita kasih total. Kemudian ini berarti AHP total kolom 0 ya. Kenapa dia? Oh, ini belum tutup. Oke, ini berarti AHP total kolom 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita hapus. Ini berarti, oh ini bukan, ini kita tulis total biasa aja ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kita coba lagi. Running. Keluar apa enggak? Nah, keluar ya. 0,2337625. Nah, kita lihat dengan artikelnya ya. Artikelnya benar. 2,34, 787, 1067, 17,5, 25 ya. Berarti sama hasilnya. Hasilnya udah sama di tabel perbandingan. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat bagian normalisasi ya. Bagian normalisasinya. Bagian normalisasinya kita akan lanjutkan di bagian normalisasi. Normalisasi berarti kita ke bagian normalisasi. Ya, kita coding normalisasinya. Ya, berarti kita buat dulu di atas untuk bikin normalisasinya. Nah, ini kita buat normalisasi. Oke. Ini kita buat get normalisasi. Oke. Kemudian fungsinya kita buat di bawah. Buat di bawah. Ya. Yes. Normalisasi. Oke. Ya, normalisasi. Normalisasi itu perhitungannya dari mana? Nah, kita lihat ya, normalisasi itu perhitungannya adalah total dari kolom ya dibagi
yang total tadi yang ini ya, dibagi, jadi 1 dibagi 2,34 gitu ya. 1 dibagi 2,34 itu 0,43. Nah, ini kan kenapa sama 0,14 semua? Karena dia sama nih. 0,33 dibagi 0,234. Ya, hasilnya ini. Jadi dia nilai di kolom ini dibagi dengan total ya, semuanya begitu. Ini berarti di sini 7 dibagi 25 ya. 7 dibagi 25 berarti 0,28, 0,28, 0,4. Kan rumusnya ini. Normalisasi itu kolom dibagi dengan total dari kolom tersebut ya. Oke, kita mulai codingnya. Oke, kita ke bawahin dulu deh biar banyak. Nah, gitu. Oke, kita mulai. Nah, di sini dia pakai tabel perbandingan ya. Kita sudah copy, tulis aja deh. For i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari con dis perbandingan ya, dimana i plus plus. Kemudian kita for sen y sama dengan 0, sen y persen mulu, dolar j con, dimana dia perbandingan koma 0, itunya 0, kemudian sorry di sini koma sen j plus 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 plus. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan ini dis perbandingan ya. Oke, nah sekarang kita akan lakukan dibagi dengan jumlah kolom, kan itu berarti ya tem, kita bagi tem dulu, kita pakai variabel tem lagi untuk simpan data sebentar, sama dengan dis perbandingan ya. Di setiap barisnya itu perbandingan dari i dan j itu dibagi dengan si total kolom tadi. J ya. Kemudian kita masukkan ke disnormalisasi. Ini untuk i dan j sama dengan ron dari ronnya ron 2 aja ya, kita pakai ron 2. Oke, kemudian kita jumlahkan ya, kita perlu jumlahkan nggak sih? Nggak perlu nih, kita jumlahkan kolomnya. Oh, berarti kita harus bikin dulu ya total kolom normalisasi. Total kolom normalisasi berarti kita buat dulu variabelnya. Public total kolom normalisasi ya. Total kolom normal itu sama dengan array. Oke, kemudian kita bikin ininya ya. Tapi ini total call normal. Oke. Kemudian kita lihat dulu dia perhitungan apa ya. Normalisasi dengan kriteria ini.
ini perhitungan melakukan dengan tepat, banyak banget ini kali ya. Baris normalisasi didapat kriteria AR1 0,43, 0,6, 0,38. Oh, kita perlu juga menjumlahkan barisnya ya. Baris kita jumlahkan nih untuk dapetin bobot. Jadi kita jumlahkan juga, berarti kita juga harus buat tot baris ya, tot bar. Ini juga berarti tot bar. Oke, kemudian kita ya, udah cukup, kita coba dulu di bawahnya. Berarti ini penjumlahannya di sini ya. Ini berarti is total kolom normal itu sama dengan ya yang ke J ya. Karena dia kolom berarti dia J sama dengan plus sama dengan persen dolar dis normalisasi I koma IJ. Nah, sementara untuk yang baris berarti dia yang ke I. Yang ini bar. Ini berarti yang ke I ya. Nah, gitu. Kemudian itu tadi rata-rata ya. Ini rata-rata kan berarti dibagi 6. Dibagi 6 berarti yang ini jadi bobot ya. Ya, jadi bobot nih. AR1 ini jadi bobot. Oke, kita kita sini bagi dulu ya. Berarti kita pakai tem lagi. Tem aja kita pakai, kan temnya udah. Ini kita dis tot bar normal sama yang ke I itu dibagi 6 ya kan, rata-ratanya karena 6. Kemudian variabel bobot kita buat dulu, berarti variabel bobot kita buat dulu di atas. Bobot kriteria. Nah, ini berarti kita buat bobot kriteria. Bobot kriteria. Oke, kita buat dulu nih bobot kriteria. Oke, bobot kriteria berarti di sini kita input dia this bobot kriteria yang ke I ya, kemudian 0 ya, kemudian ini kita masukin ke random. Oh, berarti yang bobot kriteria itu random sih, ron tem 4 tem 2. Nah, dulu berarti bobot kriteria itu dia kan baris gitu ya, dia bentuknya 2 dimensi gitu. Ini kan bagian ini biar nampilnya seperti gini, AR1, AR2, AR4 itu ya. Kita coba dulu, berarti ini di bagian atasnya berarti enggak gitu ya, berarti dia bobot kriteria ini berarti nggak perlu kita deklarasikan ini. Nah, berarti kita ya udah ya, untuk sampai sini udah normalisasi.
Kemudian kita lakukan lagi untuk perhitungan eh, kolom normalnya ya. Normalnya itu di luar sini. Sini. Nah, sini. For J0, persen sama sama ini ya. Sama sama yang ini. Sama ini. Dan kita bedain dikit nanti di sini. Dia ngitung di total di call normal. Oke. Normal. Nah, ya berarti kita tinggal jumlahkan ya. Is dengan yang ke J itu sama dengan ron dari eh, this dot this dot call normal. This call normal J. Oke, ntar dulu kita lihat dulu ya. Ini kayaknya nggak usah deh. Kita hapus dulu deh. Kita lihat dulu. Oke, ini berarti nggak usah. Nah, oke, kita coba refresh dulu ya. Refresh dulu, apakah ada error? Oke, aman, nggak ada error. Berarti kita akan tampilkan ya. Tampilkan data normalisasi. Data normalisasi. Normalisasi itu sama dengan kriteria juga. Berarti kita copy ini. Kita copy lagi. Dia urutan ya. Dari perbandingan kemudian kita normalisasi. Oke, ini kita tulis 4 berarti. 4 normalisasi, data normalisasi gitu ya. Mali. Jadi kecil. Nah, berarti yang bawahnya ini kriteria, kemudian ini normalisasi. Kita ganti N. Nah, gitu. Oke. Kemudian ini total, berarti bukan kolom total, tapi total dari kita ganti gini. Call normal. Oke ya. Oke, kita refresh dulu. Kita refresh dulu, kita lihat datanya. Oke. Ini 0,11. Ini karena sebenarnya pembulatan ya, jadi dia berarti ronnya kita ron 0 aja kali ya di total ini.
Di sini kita roundnya normalisasi, jumlahkan, berarti dia 0 kok enggak harusnya kan 1 ya, kita jumlahkan semuanya harusnya 1. hmm, 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 hmm. Berarti kita kalau kita buat begini gimana? Hmm, sama dengan ini error nggak ya dia ya? Kita coba dulu ya. Kita lihat undefined G6 di 100. Oke. Ini karena dia ada jumlahnya ya. Berarti kita ulangi ya penjumlahannya ya, makanya ya kita ulangi. Ini kita ulangin penjumlahan untuk total yang kolom ya, biar dia 1 gitu ya. Berarti for sen J sama dengan 0, kemudian J sama dengan lebih kecil dari nggak pakai lebih kecil, con this total call normal ya, kemudian Y plus plus. Nah di sini dia melakukan perhitungan ya, perhitungan bahwa J normal itu di round 0. Kita round 0 ya, biar round 0 gitu ya, biar dibulatkan 1 aja gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah ini 1 semua, ini kita akalin ya. Jadi sebenarnya penjumlahan dari sini itu kan memang 1, cuman karena kita cuman 2 di belakang koma, sehingga dia hasilnya tadi ada yang 0,99, ada yang 0,1101 gitu ya, jadi nggak bulat. Nah kita bulatkan aja ya, biar hasilnya sama dengan artikelnya ya. Artikelnya ini juga kalau dijumlahin juga nggak akan 1, ini kan kalau kita jumlahkan, nah ini kan nggak akan 1 gitu ya. Kita lihat aja 0,7 tambah 0,7, 7 tambah 7 14 ya, 14 tambah 4 berapa, 18 tambah 3 1 ya kan, tadi kan makanya hasilnya 1,01 ya. Nah ini 9 nih pasti kalau dijumlahin nih, ini belakangnya 8 tambah 8 16 tambah 3 19, ada yang 1 di sini kali ya, 1 tadi ya 0,9 ya, kalau kita nggak bulatkan ini juga pasti dibulatkan seperti itu. Nah kemudian udah selesai, ini kita dapat bobot ya. Oke, mungkin sobat OSL sampai di sini dulu videonya ya. Tadi kita sudah buat 2 fungsi, yaitu get perbandingan dan get normalisasi ya. Kemudian kita lihat dulu dari atas deh. Nah ini kita udah buat ada beberapa, yaitu dari sini ya. Kemudian kita tambahkan 2 fungsi baru, yaitu get perbandingan dan get normalisasi ya. Kemudian data yang kita tampilkan itu adalah perbandingan dan data normalisasi ya. Jadi ini udah sama dengan yang bagian di sini ya, berarti kita udah sampai sini. Nah ini udah sampai sini, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya adalah tentang perhitungan lanjutnya lambda max dan lain-lainnya ya, sampai bagian sini nanti. Nah sampai
Sampai sini berarti nanti rasionya 0,01. Oke ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya tentu saja lanjutan dari video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.